Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faria Rizky Ananda Putri. Di sini saya akan mempresentasikan strategi Sistem Informasi atau TI PT Kereta Api Indonesia. Table of content yaitu poin pertama ada analisa SWOT, poin kedua ada baseline, poin ketiga ada komponen, poin keempat ada evaluasi, poin kelima ada penerapan strategi, poin keenam ada saran strategi. Memasuki poin pertama yaitu analisa SWOT. PT Kereta Api Indonesia atau Persero yang kemudian disingkat sebagai KAI atau Perseroan adalah badan usaha milik negara yang menyediakan, mengatur, dan mengurus jasa angkutan kereta api di Indonesia. Kemudian terdapat strength, kenyamanan dalam kereta, bantal, selimut, sarana hiburan, adanya CSO yang mencatat kebutuhan pelanggan, adanya prama-prami yang menawarkan makanan dan minuman, dengan mudah melakukan pemesanan tiket secara online, penyediaan fasilitas untuk difabel. Kemudian terdapat weakness, yaitu promosi akan keberadaan fasilitas KA kurang, respon kurang akan keluhan pelanggan, tidak memiliki toilet ramah lingkungan, dan banyaknya armada tua. Opportunities, yaitu kereta api dapat memuat penumpang maupun barang dengan skala besar dengan tarif yang relatif murah. Minat wisatawan domestik maupun mancanegara untuk berwisata sangat tinggi, belum ada operator lain di bidang kereta api, adanya kesan yang baik di hati penumpang. Kemudian trades. Maskapai penerbangan yang membuka rute baru semakin meningkat, adanya penawaran harga lebih murah dari maskapai penerbangan maupun armada bis, semakin banyaknya jasa travel yang menawarkan penumpang sampai ke tempat tujuan, kemudian tidak ada pedoman panduan keselamatan bagi penumpang. Poin kedua yaitu baseline. PT Kereta Api Indonesia merupakan perusahaan yang mengelola perkereta-apian di Indonesia yang terdiri dari KA Eksekutif, KA Bisnis, KA Campuran, KA Ekonomi, KA Lokal, dan KRL. Kemudian, kru kereta api Indonesia terdiri dari masinis, asisten masinis, kondektur, teknisi KA, dan runner AC. Kru dilatih secara profesional untuk melayani berbagai macam pelanggan yang akan menaiki kereta api. Kemudian terdapat budaya organisasi, yaitu ada amanah, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Kemudian terdapat infrastruktur dengan berkembangnya teknologi di Indonesia, begitu juga dengan PT KAI yang sekarang bisa memesan tiket secara online. Terdapat internet reservasi yang bisa dibuka di situs resmi PT KAI, kemudian terdapat KAI Akses yang bisa diunduh di aplikasi berbasis Android atau iOS, kemudian bisa telepon dengan kontak center 121. Kemudian partnership program disalurkan kepada mitra binaan yang bidang usahanya mencakup sektor industri, perdagangan, pertanian, peternakan, perkebunan, perikanan, dan jasa. Kemudian terdapat unit bisnis yaitu PT Reska Multiusaha, PT Railing, PT Kereta Komuter Indonesia, PT KA Pariwisata, PT Kereta Api Logistik, PT KA Property Management. Kemudian memasuki poin ketiga yaitu komponen. Terdapat visi yaitu menjadi solusi ekosistem transportasi terbaik untuk Indonesia. Kemudian untuk misi yaitu untuk menyediakan sistem transportasi yang aman, efisien, berbasis digital, dan berkembang pesat untuk memenuhi kebutuhan pelanggan. Yang kedua yaitu untuk mengembangkan solusi transportasi massal yang terintegrasi melalui investasi dalam sumber daya manusia, infrastruktur, dan teknologi. Kemudian yang terakhir, untuk memajukan pembangunan nasional melalui kemitraan dengan para pemangku kepentingan termasuk memprakasai dan melaksanakan pengembangan infrastruktur penting terkait transportasi. Kemudian terdapat goals dan inisiatif seperti berikut. Kemudian ada objektif sebagai berikut. Kemudian terdapat measure, yaitu menurut Edi Sukmoro, Direktur Utama PT KAI di tahun 2019, terdapat 3 kunci sukses dari PT KAI, yaitu poin pertama adalah integritas, poin kedua adalah kerja keras, poin ketiga adalah pelayanan. Kemudian terdapat strategi PT KAI, yaitu customer centricity, peningkatan teknologi, manajemen pemangku kepentingan yang proaktif, SDMO angkatan penumpang, SDMO angkutan barang, manajemen dan perencanaan aset. Kemudian ada pengembangan pembiayaan dan pelaksanaan proyek, pengembangan talenta pegawai dan budaya, pengembangan parenting strategi untuk anak perusahaan.
Kemudian terdapat target pertama yaitu pendapatan pada tahun 2018 sebesar 20 triliun, target sebesar 44 triliun. Kemudian terdapat laba bersih pada tahun 2018 sebesar 1,5 triliun, target yaitu 4,1 triliun. Kemudian terdapat total aset yaitu sebesar 39 triliun dan target sebesar 91 triliun. Target kedua yaitu volume penumpang pada tahun 2018 sebesar 424 juta, kemudian target yaitu sebesar 187 juta, volume barang sebesar 45 juta ton, target yaitu sebesar 143 juta ton. Kemudian terdapat CSI yaitu pada tahun 2018 sebesar 4 dari 5 dan target yaitu 4,5 dari 5. Kemudian target yang ketiga, ketetapan waktu kedatangan. Pada tahun 2018 sebesar 68%, kemudian target yaitu 89%. Kemudian jumlah sarana pada tahun 2018 sebesar 13.148 unit, dan target yaitu sebesar 19.768 unit. Memasuki poin keempat yaitu evaluasi. Dari analisa di atas mengenai PT KAI, menurut saya, dari baseline yang ada dan komponen yang sudah saya analisa, dapat diambil kesimpulan bahwa performa kinerja mengalami peningkatan dan hanya perlu beberapa hal yang diperbaiki, yaitu tentang pemasaran produk. Kemudian memasuki poin kelima yaitu penerapan strategi. Menurut pendapat saya, strategi yang direncanakan oleh PT KAI sudah sesuai dengan analisa SWOT di atas, bagaimana peningkatan kenyamanan untuk customer, berkembangnya teknologi untuk pemasaran tiket online, penambahan angkutan-angkutan lain, dan pencapaian yang sudah sesuai target. Kemudian terdapat poin terakhir yaitu saran strategi. Saran strategi dari saya adalah melakukan promosi produk di sosial media, melakukan promosi pembelian tiket secara online, penambahan armada baru jika ada anggaran, dan mengadakan event diskon tiket tidak hanya saat libur nasional saja yang ada event diskonnya. Kemudian sumber yaitu website resmi PT Kereta Api Indonesia dan jurnal evaluasi strategi pemasaran produk Rail Express DAOP 4 Semarang. Sekian dari saya, jika ada hilaf, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.